Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan maju ya. Sawusufakum. Baik, sebelum kita mulai ke kajiannya, silahkan masing-masing pegang mushaf, yang di HP juga boleh ya, pegang Quran. Atau Ustadz Horon, di samping ada beberapa Quran yang mau pakai Quran ya. Kita tilawah dulu bersama, karena awal nanti Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah begitu. Bareng-bareng ya. Nah, itu dia. Ya. Silakan didistribusikan. Silakan dibuka halaman pertama dan kedua dari Qur'annya. Supaya seragam, kita nadanya pakai nada ros dari Umi ya. Untuk makhrajnya terserah, yang penting nada Umi dulu ya. Baik, kita mulai ya. Ta'awud dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut ke Al-Baqarah ya. Bismillah dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Cukup ya, kok sudah langsung dibalik, semangat banget nih. Alhamdulillah, demikian tadi sebagai opening acara kita
Kita membaca Fatihahul Kitab, kemudian 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Baik, saya mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyu rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini, di malam pertama Karomah ya. Kajian awalnya bernama kajian keluarga Ar-Rahmah. Karena pengen lebih luas jangkauannya, akhirnya jadi kajian umum Ar-Rahmah. Dan kebetulan singkatannya juga bagus ya, Karomah. Apa artinya? Nanti dulu ya. Dan perlu diketahui untuk semuanya, tadi ini ya, sedikit cerita ini. Tadi ketika saya sampai sini, pas datang, iki kok wajah-wajah panitia semuanya. Ini yang keluar panitia mana gitu ya. Alhamdulillah kemudian datang satu persatu, alhamdulillah. Berarti bagian humasib bekerja dengan baik begitu ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kemarin hari Jumat yang lalu, Jumat malam, pas seperti ini, ada kumpul di sini panitia inti yang membahas tentang acara ini, yang ternyata ini berawal dari keresahan wali murid di Ar-Rahmah ya, beberapa keresahan dari mereka kemudian dibahas lebih itu ketika kemah ya. Kemah pesertanya seru, ada pentasan dan lain-lain. Ternyata wali murid itu bahas ini ya. Alhamdulillah keresahan panjenengan berbarokah insyaallah. Amin. Nah, keresahannya adalah katanya awak dhewe iki nek ngaji kono kene sregep, kerja bakti diundang kono kene sregep, tapi untuk Ar-Rahmah ini kita kontribusinya apa begitu ya. Alhamdulillah kemudian setelah mengerucut ternyata terbentuk acara ini. Alhamdulillah ini acara perdana, dan ini tidak untuk alumni murid saja. Jadi kita menggandeng tokoh masyarakat. Ada Mas Arif ini ya. Ya, Mas Arif sebagai akamsi, anak kampung sini. Ya. Jadi kita harapkan nanti Mas Arif bisa mengajak juga teman-temannya dulu. Mas Arif ini lulusan kelas tahsin pertama bersama Ustaz Heru ya. Bersama Pak Sasongko. Lulusan atau jebolan ya? Pedotan ya. Kemarin katanya Mas waktu di Japri di grup tahsinnya itu, arep mulai ngaji meneh toh. Wah. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan ketika rapat kemarin, kemudian saya di rumah cerita ke istri tentang jalannya rapat. Saya sampaikan begini, terus akhirnya kan dari rapat itu yang ditunjuk saya. Apa kata istri? Kakean ngomong mau. Ya, kakean ngomong rapat akhirnya ditunjuk. Ya Allah ya. Dan terus terang saya jujur ketika pulang dari rapat itu sampai tadi sore itu, sampai tadi maghrib, saya itu ya masih ragu-ragu gitu ya, kayak iya kayak ora gitu ya. Ya Allah, tafsir itu bukan sesuatu yang ringan untuk disampaikan. Kalau sekedar menyampaikan sirah itu lebih mudah daripada menyampaikan tafsir ya.
Terus kemudian tadi juga ngajak anak-anak saya, karena dua ya, anak-anak saya, Ken dan Ko. Ketika diajak, engkau gak enak caci li, oke, saya bilang gitu ya, oke, alhamdulillah banyak ketemu dengan teman-temannya. Baik hadirin sekalian, tadi MC sudah membuka ya Pak ya? Sampun, alhamdulillah sudah dibuka. Sebelumnya ini sebenarnya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi kursi meja di depan seperti ini, itu kalau tertutup bawahnya, itu seobah-obah sikili pembicara itu nggak ketahuan ya. Apa gatel lopi nggak ketahuan. Ini begini nih, ya, interekspos semua ini nanti ya. Ya, ya jadi ya perlu Anda ketahui bahwa sebenarnya meja di depan untuk bicara itu kan kalau nggak kelihatan bawahnya itu enak. Arpo begagah itu nggak ketahuan ya. Sumuk di sikil dijinjing ini nggak ketahuan. Tapi kalau begini ya, jadi begitu ya. Ini untuk pelajaran untuk semuanya ya. Baik. Sebelumnya saya teringat apa yang disampaikan oleh Ustaz Umar Mita. Beliau Ustaz Umar Mita ketika mengawali dakwah di Jakarta dengan tim Syamila itu, beliau ditanya oleh timnya, Ustadz, antum maunya dakwah antum ini konsepnya bagaimana? Kata beliau menjawab dengan sangat sederhana tapi penjabarannya luar biasa. Karena dulu beliau juga mengawal dari tafsir ya. Kemudian beliau menyampaikan, begini akhi itu saudaraku ya, my bro, gini bro. Saya ingin menyampaikan kalam terbaik dunia, yaitu kalamullah. Maka jadikan desain konsep dakwah ini, jadikan yang terbaik yang antum bisa. Akhirnya jadilah seperti itu. Jadi beliau nggak ngasih clue yang macam-macam, tapi carikan terbaik dari kalian yang bisa. Akhirnya muncullah seperti itu Syamila itu. Jadi leader yang bagus itu seperti itu ya. Wis mau apa, yang terbaik lakukan, gitu ya. Penting nggak melanggar syar'i. Luar biasa sekali. Nah, kemudian kita akan bahas tafsir ya. Kenapa tafsir Al-Qur'an? Karena seperti yang dibahas di dalam rapat kemarin, dalam Al-Qur'an itu komplit sekali, kitab paling komplit. Di situ dari awal sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah itu satu-satunya kitab, satu-satunya buku di dunia yang baru pertama sudah isinya tantangan. Jadi begini Pak, kalau kitab-kitab yang lain, kitab karangan manusia, itu kalau ada forward, ada fore words itu ya, ada prakata itu, pasti isinya adalah permintaan maaf. Kalau kitab ini banyak kurangnya, gini-gini. Tapi Quran tidak. Ketika mulai langsung dalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Baru baca orang sudah tetap, wih. Ya, tidak ada manusia seperti itu. Jadi Allah sudah ngasih statement ya, ngasih pernyataan, ini kitab yang tidak terbantahkan. Tidak ada cacatnya sedikit pun. Kalau nggak percaya silahkan nanti coba main ke Gramedia, jangan nanti ya, nanti ya tutup nanti ya. Ke Gramedia, lihat buku manapun pasti ada permintaan maaf dari penulisnya. Terus kemudian revisi 1, revisi 2, revisi 3, Quran tidak ada revisi, gitu ya. Karena memang kitab yang terbaik. Dan saya bukan orang yang hafalannya banyak, jadi bawa asisten ya. Dan itu pula yang banyak menyebabkan orang-orang non-Islam kemudian masuk Islam ketika mereka membaca terjemahannya. Ketika membaca baru sampai di itu sudah, wih, ini pasti yang ngarang bukan manusia, karena awalnya sudah ada statement dari yang bikin, nggak ada keraguan. Nah,
Al-Quran itu inzalul Quran, diturunkannya Quran itu ada dua jenis ya. Yang pertama inzalul Quran kitabian, secara utuh, secara kitab, itu ketika Allah menurunkan Al-Quran langsung kepada yang namanya apa? Baitul Izzah. Jadi ke langit dunia ada nama tempat nama Baitul Izzah. Al-Quran diturunkan min indillah dari si Allah itu utuh, blek begitu ya. Nah, kemudian Quran apa? Inzalul Quran yang kedua adalah Quran diturunkan secara mutadarrijan, secara bertahap. Nah, mutadarrijan ini apa? Bertahap ini ada yang karena asbabun nuzul, ada karena ada yas'alunaka, ada seorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad, ada yang tidak. Ada yang Allah sengaja penting turun saja gitu ya. Jadi seperti itu. Ada dua jenis ya inzal Quran. Yang pertama langsung utuh ke Baitul Izzah, yang kedua baru ke Nabi Muhammad berangsur-angsur selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah yang disebut nanti Quran disebut dengan Makkiyah, dan 10 tahun di Madinah yang disebut dengan Madaniyah. Nanti bisa dicek di awal surat itu, kalau ada Makkiyah maka Quran itu diturunkan di Mekah, kalau Madaniyah diturunkan di Madinah begitu. Nah, Bapak sekalian, kenapa kita penting belajar tafsir? Karena tanpa tafsir kita tidak mengetahui maksud dari ayat tersebut diturunkan. Saya contohkan ya, kita di Ar-Rahmah, saya mencoba mencari ya berapa kali kata rahmah disebutkan dalam Al-Quran. Awalnya saya ragu-ragu dengan jawabannya. Kok seperti ini? Ternyata pas dicari per ayatnya ketemu. Jumlahnya rahmatun ya, ro, ha, mim, tak biasa ataupun tak marbutah itu di Al-Quran disebutkan sebanyak 114 kali. Masya Allah, banyak ya. Jadi kajian keluarga ya, bukan keluarga ya. Nah, tadi saya juga nyari juga. Kalau keluarga di Quran disebutkan berapa kali? Ada 15 kali. Juga alu ya, alu, ada alu Imran, ada alu Ibrahim, ada alu yang lainnya, ada alu Fir'aun juga. Nah, disebutkan 15 kali. Kemudian kalau kajian berarti ta'lim. Ternyata kata ta'lim di Quran tidak ada. Adanya kata aslinya yaitu ilmun. Ilmun di Quran disebut banyak sekali. Dan salah satu tugas Nabi adalah memang mengajarkan kepada umatnya, begitu ya. Wah, tetangga kita memang itu banget ya, kenceng. Ini tandanya berapa? 15 menit menjelang adzan Isya. Wah, begitu ya. Nanti kita sampai jam berapa ini? Sampai tuh jam 7:04 ya. Oke. Good news Bapak sekalian, bahwa nanti di kajian ini insya Allah spesial, nggak seperti yang di lain tempat. Nanti setelah kajian selesai, sholat Isya, kemudian ada acara inti, yaitu acara untu ya. Dan kata panitia, semakin besar yang disajikan itu katanya, alhamdulillah infaknya juga semakin banyak. Jadi kalau ngajian, kalau itu sedikit, pekan depannya nggak mau datang ya, panganannya sidik gitu ya. Ya, kita manusiawi banget ya. Alhamdulillah. Oke. Sebelum ke tafsir ya, kata rahmat itu di Quran diartikan banyak sekali ya, dari berbagai tafsir menurut para ulama ya. Yang pertama yang ada di surat Al-Anbiya ayat 107, kata rahmat
Ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, banyak yang mengartikan ini rahmatun lil alam itu adalah Islamnya. Ternyata bukan, Pak. Ternyata adalah Nabi Muhammadnya. Jadi rahmatul alam itu adalah Nabi Muhammadnya. Kemudian ada yang itu, kok Allah menggunakan diksi kami pakai nahnu? Padahal Allah kan sendiri bisa. Kenapa tidak wama arsaltuka? Ada yang bisa jawab? Kenapa ini? Kalau wama arsaltuka dan tidaklah aku mengutusmu. Tapi kalau wama arsalnaka dan tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad, ya, secara bahasa beda. Ternyata kalau orang yang hanya mengkaji secara artinya dari terjemahan itu karena nahnu Allah, begitu ya. Tapi ternyata alasan pertama karena Allah lah yang boleh menggunakan kebesaran itu untuk Allah sendiri. Jadi menggunakan kata kami itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah maha kuasa, begitu ya, besar. Itu yang pertama. Yang kedua, di tafsir lain disebutkan bahwa wa ma arsalna, nah di sini berarti nahnu, yaitu ternyata itu ada Allah dan malaikatnya. Nah, ini yang lebih mendekati kepada kebenaran, ya. Jadi Allah beserta para malaikat, ya, yang mengutus Rasulullah. Jadi begitu. Jadi bukan hanya itu Allah menyebut dirinya sendiri dengan kebesaran, tapi tidak. Tapi ternyata itu Allah juga memuji para malaikat. Begitu ya. Wa ma arsalna itu nahnu bukan sembarang nahnu untuk membesarkan diri, tapi tidak. Tapi adalah Allah beserta para malaikat. Seperti itu ya. Ini kok kayaknya sudah ya, serius banget ya. Nah, tadi ada yang nanya, nanti isiannya seru nggak ya? Ada yang begitu. Baik, kita tadi sampai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, tadi yang rahmat siapa tadi? Apa tadi? Nabi Muhammad. Nah, kenapa Nabi Muhammad? Sebentar Pak, ini biar jadi landscape ya. Nah, begitu ya. Nah, dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwa rahmat dalam ayat ini adalah kasih sayang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bagi seluruh alam semesta. Rahmatnya diwujudkan melalui dakwah beliau yang mengajarkan tauhid dan akhlak mulia dan petunjuk ke jalan yang benar. Jadi rahmatnya adalah itu. Kemudian kalau di tafsir Ibnu Katsir, salah satu kitab tafsir yang terlama, yang paling klasik ya, rahmat di sini mencakup rahmat bagi orang yang beriman dan tidak beriman. Jadi yang mukmin dapat, yang kafir pun juga dapat. Bagi orang yang beriman, mereka mendapat petunjuk dan ampunan. Kemudian, sedangkan bagi orang yang tidak beriman, di dunia mereka masih mendapat rahmat. Dalam bentuk apa? Penundaan hukuman dan siksaan. Jadi, kalau kita melihat orang-orang kafir di dunia ini, jane kafir nih kok ya, mohon maaf, kok sugih ya? Ya kan? Kalau Allah adil itu kenapa orang kafir itu sugih-sugih? Ya kan? Nggak usah jauh-jauh, Cindo itu pengusaha Indonesia, betul Pak ya? Iya kan? Ya. Ya. Ya kan? Itu kan menguasai Indonesia. Benar-benar ya, semuanya kebijakan dikuasai oleh mereka. Padahal kita tahu mereka non Islam. Dan
Kalau sudah muslim beda, Pak. Mereka juga akhirnya merakyat juga. Betul ya? Kalau masih kafir, mereka sepertinya enggak itu banget. Enggak welcome dengan pribumi. Kemudian langsung dari menurut tafsir Tabari ayat tadi diartikan, beliau menafsirkan bahwa rahmat ini adalah kenabian yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk seluruh makhluk, ya, catatan ya, untuk seluruh makhluk, bukan hanya muslim saja. Karena melalui risalah beliau mereka mendapat petunjuk dan yang mengarahkan kepada jalan keselamatan. Nah, antum tahu, Pak, Imam At-Tabari dari mana? Asal beliau dari mana? Asal daerah beliau, kalau hari ini kampung beliau sekarang sudah masuk wilayah yang dikuasai oleh Israel. Tabari itu adalah nama sebuah tempat yang ada danaunya. Danaunya namanya Tiberias. Masuk di wilayah Israel sana sekarang. Dan Danau Tiberias. Ada lagi ulama yang dari Palestina yang nama sangat terkenal sebenarnya, tapi kita nggak tahu, jebule kuwi to ya. Adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dari mana beliau? Dari kota Ashkelon, Palestina. Karena masuk wilayah Israel, dicaplok oleh Israel. Jadi sana itu memang Ardul Anbiya, ya, tanahnya para nabi dan tanah para ulama. Jadi luar biasa sekali ya. Ada Imam Tabari dari Tiberias tadi, ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Ashkelon. Jadi wah ya, ini 7 Oktober sudah lewat setahun ya, Pak. Masya Allah. Beberapa hari yang lalu saya melihat di Instagram ada seseorang seperti berjenggot banyak, jadi cirinya jenggotnya banyak, kumisnya tebal juga, ya. Terus pakai kopiah tapi agak sedikit ke belakang. Kalau cirinya jenggot kumisnya tebal, nggak pakai jenggot. Kalau muslim jenggot tebal, sini nggak ada, ya. Jadi digabungkan akhirnya begini, begitu tebal semuanya. Nah, itu bilang it is almost impossible to defeat Muslim. Hampir mustahil mengalahkan Muslim. Kenapa? They are the sons of Abraham. Mereka ini adalah anak-anak dari Ibrahim. Kemudian they are willing to die. Mereka ini rela mati demi mempertahankan iman mereka. Dan karena keimanan itu, keimanan seperti mereka. Jadi mereka sendiri ngakoni seperti itu, Pak. Setelah lewat setahun perlawanan ini ya. Mereka mengakui ya. Katanya bagaimana bisa defeat, bagaimana bisa mengalahkan orang yang rela mati. Gimana tuh, Pak? Pasti nggak bisa ya. Nah, itu selingan saja. Kemudian dari banyak tafsiran tadi ya, semuanya rahmat itu pada intinya adalah bentuk kasih sayang, kebaikan, kemudian perlindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi rahmat ini luas banget ternyata maknanya ya. Yang intinya adalah kebaikan dari Allah. Maka kalau ada orang yang mengatakan illa man rahimah rabbi, kecuali yang diberi kasih sayang oleh Allah ya. Kalau Ustadz Salim Afilah mengatakan kasih itu beda dengan sayang. Yang dikasihi belum tentu disayangi, dan yang disayang belum tentu dikasih. Paham ya? Jadi contoh sayang itu, misalkan ya, kita punya anak ya,
punya anak yang baru 5 tahun, baru TK, kemudian minta dinyalakan kompor, dia mau nyalakan mercon. Kira-kira dikasih nggak? Nggak dikasih. Karena apa? Karena kita sayang. Ya. Kemudian kalau dibalik, yang dikasihi belum tentu disayang. Allah ngasih banyak ke orang-orang kafir. Ya, dengan harta di dunia begitu berlimpah, menguasai sana sini. Tapi apa Allah sayang kepada mereka? Tidak. Karena wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah mata'ul ghurur. Kenikmatan yang melenakan. Dan kalau dunia itu berharga, ya, pasti seorang muslim akan diberi jatah lebih daripada orang-orang kafir. Tapi ternyata tidak, ya, ternyata tidak. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Ad-dunya sijnul muslim wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan jannah bagi orang-orang kafir. Kenapa? Karena di dunia seorang muslim aturannya banyak, ya, nggak boleh inilah, nggak boleh itulah, mau bermuamalah itu aturannya banyak sekali. Sementara orang kafir, ya, no rule, nggak ada aturan. Yang penting bisa cuan akan mereka jalani. Muslim banyak sekali aturannya, fikih muamalah dan lain-lainnya banyak sekali. Makanya ya jangan heran kalau orang-orang kafir seperti itu, ya. Katanya berbahagialah ketika masjidmu ramai oleh suara anak-anak. Kenapa? Kalau masjid tidak ada anak-anak, siapa nanti yang bakal meneruskan, gitu ya? Dan Rasul sendiri pun juga pernah seperti itu, ya. Ketika beliau sedang sujud, kemudian cucu kesayangan beliau Hasan dan Husain duduk di atas punggung beliau. Kebayang ya, Pak? Sedang sujud diduduki oleh cucunya, tole-tole dua itu. Kemudian karena beliau nggak ingin merusak suasana seperti itu, akhirnya beliau sedikit melamakan sujudnya, sampai para sahabat mengira kayaknya ini turun wahyu, kayaknya ini, ya, kayaknya malaikat Jibril datang ke beliau dan ngasih wahyu ketika sedang sujud. Ketika tadi cucu beliau sudah lepas dari punggung beliau, barulah Allahu Akbar, gitu ya. Setelah selesai, beliau baru menyampaikan, baik para sahabat, tadi bukan apa-apa, ya, karena cucuku naik di punggungku, selesai urusan. Itu kalau kita terus, oh alah ya Rasulullah, tak kira, ya, dikira turun wahyu, ya, ternyata seperti itu. Jadi Rasul pun juga sangat manusiawi, ya, seperti kita. Nah, kedudukan tafsir dalam Al-Quran ini penting sekali. Kenapa? Karena kita sudah jauh dari periode turunnya wahyu. Kita jauh dari orang-orang yang menyaksikan bagaimana wahyu itu turun. Ya, kita hanya mendengar kabar, begitu ya. Dan Quran diturunkan secara sampai ke kita juga dalam derajat yang mutawatir. Mutawatir apa? Yang meriwayatkan 10 orang atau lebih. Dan tafsir yang pertama, perintah untuk merenungkan Al-Quran itu diantaranya ada di surat Shad ayat 29 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, penuh berkah,
Walitudzakira liyadab baru ayatihi, agar mereka merenungkan ayat-ayatnya, waliyatadzakara, dan orang-orang yang ulul albab ini bisa mendapatkan pelajaran. Jadi begitu ya. Jadi memang kita dianjurkan oleh Allah untuk merenungi Quran ini. Isinya apa? Bukan cuma dibaca doang. Walaupun membacanya pun sudah berpahala. Walaupun bacanya salah-salah, ya Pak. Saya ketika ngajar tahsin di mbah-mbah, ya, sampai di jilid 4 metode Umi, masih ingat Pak Sasongko? Jilid 4 itu tentang apa Pak materinya? Ya, jilid 4 itu tentang, contohnya tentang huruf H kalau sukun bagaimana. Kemudian perbedaan hamzah sukun di hamzah, sukun di kaf, sukun di ain. Bedanya bagaimana? Nah, ketika saya ngajari itu, terus ibu itu bilang, "Mbah ya, awak dhewe iki lho, jebule Al-Fatihah wae urung bener." Ya kan? Ketika belajar hak ya, ihdina ya, ternyata haknya itu ngebas ya, ya ngebas. Jadi kalau main equalizer itu Pak, yang 5 itu Mas ya, sing paling kan didurke ya, itu ya. Nanti kalau shin besar yang dia 3 itu treble didurke, ya. Isyaratun, sya, treble didurke ya. Jadi kalau ada orang baca sya kok kurang treble, kurang bener, ya. Jadi sampai sedetail itu ternyata kalau kita pelajari tentang makharijul huruf itu ya. Sampai bisa membedakan. Asyhadu ya, ada s-nya. Nah, saya juga waktu itu dengar itu, ternyata ibu-ibu malah bisa berpendapat seperti itu ya. Awak dhewe iki lho, maca Al-Fatihah wae jebule urung bener. Wah, ya. Ternyata seperti itu ya. Kemudian penjelasan Al-Quran melalui Rasulullah ya. Jadi ini juga Allah juga menjelaskan bahwa salah satu tugas Rasulullah SAW adalah menjelaskan wahyu yang diterima kepada umat manusia. Dalilnya di surat An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, agar mereka yatafakkarun, mau berpikir. Seperti itu ya. Tapi sayangnya banyak muslim yang tidak melakukan ini ya. Kalau kemarin ketika rapat yang pekan kemarin saya menyampaikan ada seorang dokter bedah dari Perancis, Dokter Maurice siapa begitu, saya lupa nama belakangnya. Beliau ini saking penasarannya dengan isi Al-Quran, beliau sampai belajar bahasa Arab 2 tahun, Pak. 2 tahun untuk belajar bahasa Arab intensif. Walaupun itu belum sempurna, tapi sudah cukup untuk beliau, untuk bekal menggali Al-Quran secara langsung dari bahasa Arabnya. Karena kita tahu bahwa belajar Al-Quran hanya dari terjemahan sangat tidak cukup. Dan kita akan mendapati keindahan Al-Quran ketika tahu maknanya langsung dari bahasa Arabnya. Contoh ya, kira-kira tahun 2004-2005 di Indonesia ada sebuah buku yang bestseller di internasional, terutama di Timur Tengah, kemudian diterjemahkan ke Indonesia. Buku itu berjudul La Tahzan, karangan Dr. Aid Al-Qarni. Saat itu di sana di Timur Tengah sangat
bestseller ya, luar biasa fenomenal. Tapi ketika di Indonesia, ketika saya baca itu, jangan bersedih, kok isinya biasa ya. Kenapa? Karena bestseller itu karena masih menggunakan bahasa Arab yang susunan sajak itu sangat indah. Indah sekali kalau masih berbahasa Arab. Dan itu pula yang menjadi salah satu mukjizatul Quran di situ ya. Dari bahasanya sudah sangat indah ya. Kalau kata Gus Baha, kata beliau ya, kira-kira nek Kanjeng Nabi Muhammad ini ketemu karo Nabi Musa, bilang apa kira-kira? Sa Musa, kowe iki lho, mukjizat wae dadak mentane sing gede-gede, belah laut, ya kan? Nutuk watu keluar, muncrat banyune dan lain-lain. Dadak mentane sing gede-gede. Beda karo aku ya. Nabi Muhammad apa mukjizatnya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili la ayatin. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu sudah merupakan mukjizat. Delon. Ini mukjizat iki. Rasakan teh segede-gede. Kata Nabi Muhammad kepada Nabi Musa. Itu versi Gus Baha ya. Ora usah segede-gede. Jadi iki nang arepku enek. Ya. Sama seperti itu ya. Jadi ternyata mukjizat versi Nabi Muhammad itu lebih luas ya. Enggak seperti Nabi Musa harus pakai tongkat ya kan. Nah, ini ada persamaan sedikit antara mukjizat dengan karomah tadi ya. Kita berada di majelis yang namanya karomah ya. Kajian Ar-Rahmah. Karomah itu apa, Pak? Kalau mukjizat itu dimiliki oleh para anbiya, para nabi. Seperti Nabi Musa dengan tongkat beliau nutuk lautan terbelah, makvuk begitu ya. Terbelah menjadi berapa? Berapa belahannya? Ada 12. Wih, tahu dari mana? Seperti yaitu apa? Qad alima kullu unasim masyrabahum. Apa? Fang fajrat minhu ithnata asyrata aina. Ya, ketika Nabi Musa itu sebentar ya, ketika memukul batu, tak, kemudian batu itu memunculkan mata air yang berjumlah 12. Kemudian Allah berfirman, qad alima kullu unasin masyrabahum. Setiap unas itu jamak dari manusia telah mengetahui sumber air minum mereka. Kok 12? Dari mana ini? 12 ini adalah putranya Nabi Syuaib yang 12. Kok Syuaib sih? Bapaknya Nabi Yusuf siapa, Pak? Bapak Nabi Yusuf siapa? Yakub alaihissalam ya. Jadi Nabi Yakub itu punya putra 12 ya, yang kemudian nanti ketika Nabi Yusuf sudah menjadi menteri di Mesir, kemudian bapak dan saudara yang 11 diboyong ke Mesir semuanya. Ya, di Mesir karena beliau jadi menteri, akhirnya beranak pinak di situ. Itu sebelum masa Fir'aun. Saat itu rajanya masih digelari dengan Al-Aziz. Ya. Kemudian ketika selesai masa Nabi Yusuf, berpindahlah rajanya menjadi raja yang dolim, bernama Fir'aun. Nah, maka anak keturunannya Nabi Yakub yang di Mesir dijuluki dengan Bani Israel. Israel adalah sebutan untuk Nabi Yakub. Dan mereka akhirnya menjadi warga negara kedua, menjadi budak di sana. Nah, itulah ya. Jadi ketika Nabi Musa membelah lautan, makbuk itu ya. Bukan membelah ya. Nabi Musa hanya diperintahkan untuk memukul lautan. Plek. Nabi Musa nggak tahu apakah ini akan membelah atau enggak. Karena apa, Pak? Antara yakin dan tidak ya. Inna ma'iya rabbi sayakin. Beliau cuma yakin bahwa Allah bersamaku dan akan memberi petunjuk. Petunjuknya pokoknya pukul aja dengan tongkatmu. Ketika dipukul, blek, tahu-tahu Mak, grrrr,
gitu ya. Bayangkan Pak, kalau kita berada di situ, wush, ya, bagaimana ya, itu luar biasa sekali ya. Laut Merah terbelah menjadi 12. 12 ini menjadi tadi ya, suku-suku dari Bani Yakub, tadi Bani Israel yang 12. Masing-masing punya jalur sendiri-sendiri. Ini jalurnya Yusuf, ini jalurnya Bunyamin, ini jalurnya Levi, ini dan lain-lain. 12 itu ya. Jadi seperti itu. Nah, Nabi Musa kan harus melalui seperti itu ya mujizatnya. Nah, kalau Nabi Sulaiman dengan izin beliau. Nah, bedanya dengan karomah, kalau tadi mujizat dimiliki oleh para nabi, kalau karomah itu Allah berikan merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada wali-wali Allah selain nabi. Dan sama ya, itu hanya keluar di saat yang doruri, emergensi, tidak bisa disengaja ya. Jadi maaf kalau ada orang yang jarane sekti Mondroguno ya, disebul wae mabur ya, enggak seperti itu ya. Karomah itu ya, dari tidak disangka-sangka, itulah karomah. Saya pernah dapat kisah ya, di tahun 70-an ada seorang aktivis muslim yang kemudian dipenjara ya. Ketika di penjara itu entah bagaimana, jadi tangan beliau diborgol itu diginikan aja. Bismillah. Itu borgol lepas, Pak. Dan itu berkali-kali. Sampai sipirnya itu sampai minta ampun ya. Pak, ampun kabur nggih. Ya, ampun kabur nggih. Karena ini itu lepas dengan mudah sekali. Gitu ya. Itu juga nggak disengaja ya, bukan ya, kalau gitu ya. Itu betul-betul lepas. Itu karomah. Tapi kemudian seketika beliau sudah nggak seperti itu lagi, dikasih borgol, ya tetap aja wangel ya. Karena karomah tidak bisa dimanipulasi seperti itu, ya. Seperti kisah yang dulu ketika umat Islam Afghanistan berjuang melawan Soviet. Saat itu masih Soviet, namanya bukan Rusia. Ada orang-orang sana yang ada pesawat MiG punya Rusia. Pesawat ya, itu disawat pakai watu, Pak. Bismillah, kena dar. Diulangi apakah bisa? Ya belum tentu, ya. Jadi karma seperti itu. Nah, dan ini namanya juga sangar ya. Kajiannya, kajian umum keluarga Ar-Rahmah ya, kajian umum Ar-Rahmah namanya karomah, bus, abot banget namanya Pak. Ya, kayaknya ini yang bikin nama ini pengen nanti terjadi satu yang amazing di sini ya, yang wah begitu ya, mengundang decak kagum begitu ya. Baik. Kemudian hadis tentang tafsir. Jadi Rasulullah juga bersabda tentang tafsir ini ya. Dalam sebuah hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ini adalah istri beliau Nabi SAW yang paling cerdas ya, yang beliau punya keistimewaan. Jadi ketika Rasulullah SAW ini menyampaikan taklimnya di Masjid Nabawi, biasanya seorang imam ya kalau ngasih tausiah itu berada seperti ini ya Pak, di tengah nengarep. Kalau Rasulullah enggak, di pojok sana, di belakangnya ada jendela yang dimana itu merupakan jendela rumah Aisyah. Jadi ketika beliau menyampaikan taklimnya, pengajian kepada para sahabat, itu Aisyah dari dalam menyimak. Makanya kemudian
Aisyah radhiyallahu anha ini menjadi perawi hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah. Luar biasa sekali, cerdas luar biasa ya. Jadi nanti jenengan kalau pengen punya apa? Masjid ya, mau bangun masjid gitu ya, Pak. Masjid engko nang ngarep pojokan tak gawe jendela langsung nang omahku. Ya. Jadi tinggal buka jendela sedikit, kodenya itu apa-apa ya. Nanti bisa dengar tausiah dari dalam masjid. Wih. Kenapa? Nyunah ini ya. Jadi istimewa. Mestinya perumahan yang elit itu adalah perumahan yang semakin dekat kepada masjid itu harganya makin mahal. Bukan yang dekat kepada jalan. Gitu Pak ya, sampai ya. Hari ini beda sih ya. Yang berkuasa bukan sistem Islam. Kalau sistem yang berkuasa, jadi perumahan elit itu bangun dulu masjidnya, baru rumah sekitarnya. Yang paling mahal, yang paling dekat dengan masjid. Begitu mestinya. Kenapa? Sunnah bro, ya. Nah, ketika Aisyah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, beliau radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Quran. Beliau itu akhlaknya Quran. Jadi apapunnya yang beliau kerjakan itu based on Quran, begitu ya. Nah, nggak apa-apa Pak, kalau kata apa Gus Baha, yang penting itu ngaji wis, ngantuk ora apa-apa, ya, soleh, pahalane, oleh barokah, nggak masalah. Penting teko ngaji wis luar biasa, ya. Saya nggak nyindir ya, nggak, benar seperti itu memang seperti ya. Jadi barakahnya untuk ngaji itu, ya, bukan cuman sing teko kemudian bisa nyimak sampai akhir, bisa pulang bawa catatan yang banyak, nanti di rumah bisa bercerita kepada keluarganya, tidak Pak. Pokoknya teko sudah kecentang, yolah gitu ya. Tenang saja ya. Operator pun juga nggak harus melek terus ya. Kemudian juga ada itu ya, larangan mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya mengerikan ya. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi. Barang siapa berkata tentang Al-Qur'an bi ra'yihi dengan pikirannya, fa asaba, maka kemudian dia terjatuh dalam kesalahan, faqad akhta'a, maka walaupun tadi benar ya, maka ia telah berbuat kesalahan. Jadi barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an walaupun benar tafsirannya tapi tanpa dilandasi ilmu, maka fa'akhta'a, dia tetap disalahkan. Jadi hati-hati ya. Rawahu Abu Dawud. Jadi ini menegaskan bahwa kita walaupun mempelajari tafsir juga tidak bisa sembarangan begitu ya. Harus berdasarkan kepada sunnah, kemudian athar. Athar itu apa Pak? Kalau sunnah itu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Sunnah itu adalah yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan beliau, tindakan beliau, juga keputusan beliau. Kalau athar itu, kalau secara bahasa athar itu adalah, kalau dulu pernah belajar di mustalah hadis, masih ingat Tamin? Ma huwa athar? Athar itu adalah baqiyatus syai', ya, sisa dari sesuatu ya. Athar itu adalah perkataan dan perbuatan para salaf ya, tabi'in, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu dinamakan athar ya. Jadi harus itu ya, harus ada. Jadi tafsir itu berdasarkan Quran, kemudian sunnah, kemudian athar, dan kaidah-kaidah bahasa Arab, begitu ya. Dan Quran itu ada kisahnya Pak. Di Timur Tengah sana ada seorang ustadz yang mengajukan tesis S3-nya
itu hanya mengkaji masalah, kalau nggak salah masalah hamzah doang, Pak. Huruf hamzah di Quran itu dikaji sampai menjadi tesis S3 beliau. Sampai sedetail itu, Pak. Ya, perbedaan hamzah, pakai hamzah atau enggak, itu sampai jadi karya tulis yang luar biasa. Kalau kita masa bodoh ya, seperti itu ya, luar biasa sekali. Jadi hanya beda huruf saja, beda arti. Quran ada salah satu yang ajaib, yaitu dulu yang pernah saya dapat itu ada namanya wawu as-samaniyah. Huruf wawu 8. Apa yang maksudnya? Setiap kali Allah menyebutkan kata 8, itu pasti ada wa-nya dalam Al-Quran. Tetapi ketika Allah menyebutkan jumlah yang lain, ya, sab'ah, itu nggak pakai wa. Ternyata para ulama meneliti sampai sedetail itu. Kenapa? Karena samaniyah itu adalah jumlah pintu surga yang 8, Pak. Ada wa-nya. Tetapi kalau pintu neraka yang 7 nggak pakai wa. Penasaran? Silakan nanti dicari sendiri ya. Saya udah lupa penjelasan panjang lebarnya. Jadi biar penasaran aja ya. Kemudian perkataan ulama tentang tafsir ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abbas ini siapa? Ibnu Abbas ini beliau adalah sepupu Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah masih hidup, Ibnu Abbas ini anak kecil, ya. Beliau memanggilnya dengan gulam, tole, ya. Dalam bahasa kita tole. Kata beliau, kata Abdullah bin Abbas, at-tafsir ala arba'ati aujuh, ya. Tafsir itu ada 4 aspek. Wajhun ta'rifuhu al-arab min kalamiha. Yang pertama adalah sisi yang orang-orang Arab itu mengenal dari segi bahasa Al-Quran saja. Jadi dengar langsung tahu, oh maksudnya begini. Ya, karena ada beberapa kata-kata khusus yang hanya dipahami oleh orang-orang Arab tanpa mengetahui belakangnya, ya. Orang-orang langsung tahu, oh ini maksudnya. Kemudian wa tafsirun la ya'diru ahadun bijahalatihi. Dan satu tafsir yang tidak boleh ada yang tidak mengetahuinya. Maksudnya apa ini? Allahu alam, ya. Kemudian wa tafsirun ya'lamuhu al ulama. Yang ketiga, tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama. Dan yang terakhir, wa tafsirun la ya'lamuhu illallah. Dan tafsir yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Jadi yang kita bisa akses hanya yang pertama dan yang ketiga, ya. Jadi seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran, tafsir Al-Quran itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Semakin tinggi keilmuan seseorang, maka mentafsirnya pun juga berbeda, begitu ya. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah berkata, wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari Al-Quran dan mencari pemahamannya melalui tafsir yang benar, karena ia adalah petunjuk hidup kita. Nah, kalau kita bagaimana? Kita karena nggak punya kemampuan bahasa Arab yang mumpuni, ya, Quran juga nggak hafal, kita juga nggak hafal ribuan hadis, ya, kita juga bukan orang asli Arab, maka kita tidak bisa menafsiri Al-Quran. Kita hanya bisa menikmati hasil tafsir dari para ulama. Itu saja, ya, kita menikmati saja. Wah, sudah hampir injury time, ya.
Silahkan disenggol teman sampingnya, ya. Semoga nanti kedepannya ini semakin bergairah lagi, semakin semangat, dan harapannya nanti antum semua yang hadir di kesempatan perdana ini seperti para sahabat ya, yang mendapat gelar as-sabiqunal awwalun, gitu ya. Apa keistimewaannya? Jadi nanti akhirnya mereka yang memulai dari awal ini, yang dari perintis, jadi founding father ini ya, jadi muassis ini, nanti kedepannya ketika ini semakin ramai, semakin banyak yang ikut, nanti dapat pahalanya, dapat tambahan pahalanya. Kenapa? Karena sudah mensukseskan yang pertama kali, maka kesuksesan yang dan selanjutnya itu antum berhak dapat pahalanya. Amin ya, amin. Dan para sahabat yang mendapat julukan as-sabiqunal awwalun ini derajatnya tidak bisa dilampaui oleh para sahabat yang setelahnya, tidak bisa ya. Ashabul Badr, para sahabat yang ikut Badar juga tidak bisa dilampaui. Kalau ini Pak, nikmatnya para sahabat yang ahlul Badr, ini yang ikut perang Badar, mereka mendapat privilege dari Allah. I'malu ma syi'tum, ya, berbuatlah sekehendak kalian, karena sudah pasti nanti diampuni dan masuk surga. Itu kalau orang hari ini mendapat seperti itu gimana? Pas diajak kajian, ayo mas kajian, nyapo, aku soalnya jaminan baik kok ya, kayak kowe ya kan? Seperti itu ya. Apalagi seperti para sahabat yang al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang mendapat kabar gembira sudah masuk surga. 10 sahabat, Pak. Mereka masih hidup, tapi kemudian dikasih kabar. Nah, salah satu yang meriwayatkan hadis ini adalah para sahabat yang nomor 9. Kemudian beliau menyampaikan kepada sahabat yang lain, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Kemudian yang ke-9 siapa? Beliau menyebut nama beliau sendiri. Ya, padahal masih hidup, Pak. Kalau yang lainnya kan diketahui itu sepak terjang dalam Islam, jelas sekali, kecuali yang membawa kabar ini tadi. Siapa saudara? Beliau ini adalah suami dari adiknya Umar bin Khattab, yang menyaksikan bagaimana adiknya Umar bin Khattab ketika menjelang Umar bin Khattab masuk Islam ditampar. Beliau juga kena tamparnya, kena gamparan oleh Umar bin Khattab, belak, sobek bibirnya. Ya, dan beliau ini tidak diketahui sepak terjangnya. Enggak seperti yang lain-lain yang luar biasa. Beliau ini sepak terjangnya ketika perang Badar disuruh mengintai. Ketika perang Badar selesai, beliau baru pulang dari pengintaian. Nggak ikut perang Badar, Pak. Tapi bisa masuk al-asrah al-mubasysyaruna bil jannah, mendapat jaminan masuk surga. Luar biasa sekali, ya. Kemudian kisah beliau kedua yang disebut dalam sejarah itu ketika sudah masuk era Khulafaur Rasyidin, terdapat sengketa tanah. Tanah beliau diserobot oleh seorang wanita tua, kafir. Ya, patoknya dipindah. Beliau kalah karena nggak ada bukti. Saat itu masih letter C belum ada, Pak ya. Bahkan letter C apalagi sertifikat ya. Beliau kalah dalam sengketa. Akhirnya ya sudah, tanah itu jatuh ke wanita itu. Selesai dari persidangan, beliau berdoa, ya Allah, kalau emang seperti ini, tunjukkanlah keadilan Engkau. Nah, wanita ini ketika keluar dari persidangan itu merasa menang ya. Merasa jumawa. Akhirnya melihat tanah hasil sengketa yang jadi miliknya, pas di situ beliau kesandung, terjerembab ke dalam parit perbatasan tadi, dan kebetulan ketemu dengan ular berbisa, cetuk, mati di situ langsung. Jadi sahabat yang masuk jannah tadi dijamin nasanya itu ada yang seperti itu, Pak.
low profile, ya, nggak diketahui sepak terjangnya kecuali seperti itu tadi. Ya nanti bisa dijelaskan kepada anak-anak antum sekalian ya. Le, ini jadi uang Islam ke, rasa semulu-mulu kayak Abu Bakar, rasa mulu kayak Umar bin Khattab, nesu guala, ya, kayak iki rapopo. Sa'ad bin Said bin Zaid ya, namanya Said bin Zaid. Ini low profile, nggak diketahui sepak terjangnya, tapi masuk jannah. Kayak ngono ki ora apa-apa. Anteng bae ya. Penting lurus ya. Jangan anteng meleng ngantuk ya. Baik, demikian tadi pengantar tafsir ya. Ini masih mukadimah. Semoga di pertemuan datang kita bisa mulai masuk ke Al-Fatihah, kemudian ke Al-Baqarah dan seterusnya. Sekali lagi, kalau masih ada banyak kekurangan ya, mohon dimaafkan. Silahkan nanti dikritik ke panitia, sik kurang ini loh, sik kurang ngono, pembicara kurang apa ganti wae. Alhamdulillah ya. Kurang greget Ustaz iki ya. Kurang bisa membahas suasana ya. Alhamdulillah. Terus terang saya ngredeg sampai tadi sebelum maghrib tadi ngredeg ya. Makanya terus doanya pakai doa Nabi Musa ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ya. Itu doa Nabi Musa ketika mau menghadapi Fir'aun yang dulu adalah saudara angkatnya sendiri. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.